Bobby Chris Ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah, Bobby tahu personal branding nggak? Tanya terus. Ya kan tadi kan masih sebelumnya belum gitu kan. Nah, ikutilah skrip lah. Ya udah nggak tahu. Ya, oke. Bobby kalau nggak tahu personal branding, kita ada nih guys nih. Kita mau jelasin kita tentang personal branding gitu loh. Buat belajar kita bareng-bareng ciptain personal branding yang bagus. Oh ya, Bobby juga mau tanya-tanya juga. Iya, gitu. Di sini ada Kak Nupus di sini. Halo, siang Kak. Halo, siang Kak Kris, siang Bobby. Ya, siang. Nah, ini perkenalan Lucu dulu. banget suara Bobby ya. Bobby ini Perkenalan cewek atau dulu. cowok ya? Aku cowok lah, masa cewek? Cowok. Nama Bobby siapa? Lucu banget soalnya suaranya. Makasih. Gimana Kak? Gimana? Ya itu, Kanopus perkenalan dulu. Namanya, apanya gitu. Oke, baik. Oke, mungkin aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Kris, untuk Bobby atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nupus. Saat ini aku tinggal di Kota Manis, Pangkalan Bun namanya, di Kalimantan Tengah, dan berprofesi sebagai Channel Account Manager atau CAM di Telkomsel, branch Pangkalan Bun. Selain aktif bekerja di Telkomsel, sekarang saya juga sebagai freelancer atau pekerja lepas untuk MC, kemudian juga moderator, public speaker, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan public speaking. Dan saat ini juga aku aktif berkecimpung di sosial media, khususnya Instagram, untuk bangun personal branding. Tadi yang sempat disinggung sama Kak Chris di awal, gitu Kak. Oke, nah jadi meskipun Kak Nupus ini banyak di MC gitu, kita nggak tanya MC karena sebelumnya sudah bahas tentang MC. Jadi kita bahas tentang personal branding kali ini. Nah, kurang lebih ke situ. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh sih gitu. Kenapa sih tertarik ke personal branding gitu? Padahal kan basicnya aslinya di itu ya, di MC gitu ya. Oke, pertanyaan menarik nih. Kenapa sih tertarik di personal branding? Padahal sebenarnya kan basically passion aku ada di public speaking, kemudian juga MC dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya antara personal branding sendiri dengan dunia atau passion aku sebagai public speaker itu saling berkesinambungan Kak Chris gitu, saling terhubung. Kenapa? Karena untuk ngebangun personal branding aku itu kan semua orang yang mau bangun personal branding itu ya harus ada sesuatu yang ditonjolkan, harus ada sesuatu yang kita tampilkan gitu. Sebelumnya mungkin aku mau jelasin dulu nih personal branding itu apa sih, mungkin dari Bobby atau mungkin Kak Chris masih bingung gitu personal branding itu sebenarnya apa. Jadi personal branding itu kalau bahasa Indonesianya itu adalah citra diri, membangun citra diri. Kita itu mau terlihat oleh masyarakat seperti apa. Contoh, aku saat ini berprofesi sebagai channel account manager dan aku juga aktif di sosial media itu sebagai pembicara, sebagai MC dan lain sebagainya. Nah, kemudian aku aktif di sosial media Instagram, aku buat konten, aktivitas keseharianku saat bekerja, kemudian juga konten-konten edukasi seputar public speaking, aktivitas aku selama menjadi pemandu acara itu semua aku share di sosial media agar netizen tuh tahu, oh ternyata Nupus ini aktif berkecimpung di dunia public speaking. Oh, ternyata Nupus ini saat ini bekerja di Telkomsel. Atau mungkin, oh ternyata seru banget nih pantengin sosial medianya Nupus. Ternyata kalau kita mau cari tahu tentang public speaking, kita mau cari tahu apa sih itu personal branding, kita tinggal mampir ke Instagramnya Nupus. Jadi personal branding itu adalah bentuk kita memperkenalkan diri kita kepada masyarakat luas. Kita itu ingin dikenal seperti apa, kita ingin memberi dampak seperti apa gitu. Makanya kenapa akhirnya aku memilih mengembangkan personal branding ini, karena menurut aku ngebangun personal branding ini sangat penting untuk memperluas jejaring aku juga untuk mendapatkan relasi yang lebih besar ketika nanti aku ingin mendapatkan karir yang jauh lebih baik dari sekarang, seperti itu Kak. Oh iya. Berarti personal branding itu ngasih
kenalin kita ke orang banyak gitu. Betul, fungsinya itu untuk memperkenalkan diri kita, kemudian juga tidak hanya memperkenalkan diri kita, apapun yang ingin kita highlight, apa yang ingin kita tunjukkan, entah itu bisnis, kemudian juga konten-konten, atau mungkin pencapaian, prestasi, cerita hidup di dalam sosial media itu disebut dengan personal branding, Bobby. Oh ya, berarti kalau Bobby nangkep personal branding mesti jualan ya? Kan itu kamu bisnis, so pasti jualan lah itu ya. Oh, oke. Sebenarnya kalau kita bicara personal brandingnya tidak harus jualan sih, Bobby. Cuman memang ketika kita punya bisnis, kita punya jiwa bisnis nih, ingin berjualan secara online, justru hal yang paling penting kita bangun itu adalah personal branding. Kalau kita ingin brand kita terkenal, kita ingin jualan kita ini dikenali oleh orang banyak, kita perlu ada personal branding. Kita buat iklan, itu juga bentuk dari personal branding. Kita mengenalkan brand kita, membranding diri kita kepada masyarakat luas, kepada netizen bahwa oh aku jualan ini loh, teman-teman kalau mau beli boleh beli ke aku, pesan secara online. Jadi personal branding itu tidak harus jualan dulu gitu. Apapun bisa kita jadikan personal branding untuk mengembangkan diri kita. Oke. Jadi kalau personal branding itu perlu untuk menunjukkan identitas, menunjukkan diri kita siapa gitu. Betul, Kak. Oke. In a good way ya, Kak. Jadi tetap pada hal-hal positif gitu. Hal-hal yang positif itu yang penting. Personal branding hal yang positif. Nah, kalau gini, kita kan personal branding tadi Kak Nupus sempat singgung soal sosial media tadi gitu ya. Betul. Nah, sosial media ini kan ada banyak banget kan gitu. Dari entahkah dari bentuk yang aneh-aneh dan apa yang umum lah, yang mainstream sama yang ada yang khusus begitu. Nah, kalau masalah ini misalnya tentang sosial media, milih yang mana dulu sih sebenarnya? Atau memang setiap sosial media itu punya karakteristik masing-masing kalau menurut kamu? Kalau dari aku pribadi sebenarnya sosial media itu ya punya keunggulan dan karakteristiknya masing-masing ya, tergantung dari kita masing-masing, kita lebih nyaman kemana. Dari sekian banyak sosial media, menurut aku yang memiliki peluang besar untuk kita bangun personal branding itu diantaranya Instagram, TikTok, dan Facebook. 3 sosial media ini tuh sangat-sangat berpengaruh dan juga punya wadah yang engagement yang cukup besar untuk kita mau ngebangun personal branding. Di Facebook kita bisa manfaatkan kalau teman-teman punya bisnis dan lain sebagainya, itu memang fokusnya lebih kepada Facebook karena memang di situ marketplace-nya sangat luas, jangkauannya sangat besar. Kemudian juga kalau teman-teman memang fokusnya ke konten-konten video yang memang ingin mengejar FYP, itu cocoknya memang di TikTok. Dan di TikTok itu kan ada minimal followers, kita bisa live dan juga bisa menjadi afiliator dan lain sebagainya. Nah, kenapa akhirnya aku memilih Instagram? Karena Instagram ini jangkauannya itu tidak ada batasan. Kita harus minimal followers berapa, maksimal berapa. Bahkan dengan followers kita yang mungkin di bawah angka 100 ya kita tetap bisa bangun personal branding kita gitu. Jangkauannya tidak ada batasan. Beda dengan TikTok ataupun Facebook atau YouTube gitu ya. Jadi balik lagi, menurut aku semua sosial media itu positif, tergantung kita memanfaatkannya bagaimana. Gitu Kak Chris. Oke, jadi karena memang seringkali orang aku pun juga baca-baca sedikit ya soal personal branding gitu kan Nupus. Dan seperti yang Kak Nupus bilang, kadang kita bingung karena kita menggunakan banyak sekali sosial media. Betul. Kita bingung nge-build-nya atau membangunnya seperti apa. Jadi sebenarnya setiap sosial media itu punya fungsinya masing-masing. Tadi Kak Nupus sempat bilang di bisnis lebih ke Facebook, video FYP lebih ke TikTok, Instagram yang lebih fleksibel gitu. Betul Kak. Gitu. Karena aku juga sebelumnya sebenarnya aktifnya di TikTok juga Kak. Jadi aku tuh aktif di 2 sosial media, di TikTok dan Instagram. Cuman ternyata semakin kesini aku ngerasa peluang aku lebih besar justru di Instagram, tidak di TikTok. Jadi aku tetap jalan keduanya, tetap bangun personal branding di 2 sosial media itu. Cuman memang yang menjadi fokus utama aku sekarang adalah Instagram. Karena aku ngerasa jaringan aku itu lebih banyak dan lebih cepat terjangkau itu ada di Instagram. Dan itu balik ke masing-masing individu sih Kak gitu. Ada juga yang memang dia lebih nyaman di TikTok dan karena memang dia sudah menemukan pasarnya di sana. Ada juga yang lebih nyaman di Facebook karena emang pasar dia ada di sana. Jadi balik lagi ke kita.
kita mau mengenalkan diri seperti apa dan pasar kita tuh cocok ada di mana, kita yang melakukan risetnya sendiri. Seperti itu Kak Chris. Oke. Bobby deh coba. Oh iya ya, tapi jangan marah loh ya Kak Nupus ya. Itu Kak Nupus pakai TikTok nggak? Pakai. Oh ya, soalnya kita sudah nggak pakai. Kita merasa kurang nyambung lah. Iya, kurang nyambung. Nah kan, Oh gitu. Kak Nupus itu nggak joget-joget nggak di TikTok? Kalau di TikTok, aku memang orangnya sebenarnya kalau dibilang pede ya pede. Cuman kalau untuk hal-hal yang seperti itu hampir tidak pernah kalau TikTok. Cuman mungkin kalau mencoba tren, mungkin kayak kalau mungkin Bobby atau Kak Kris tahu statue yang seperti itu yang lagi viral sekarang ya pernah sih aku coba gitu dan tapi tidak aku unggah ke TikTok aku gitu, hanya sekedar untuk batas kerjaan aja kayak gitu. Oh iya, berarti memang ada itu ya, harus sesuai begitu ya. Mau kita nampilkan apa, kita mau dinilai gimana, kita upload apa gitu ya. Betul. Jadi memang harus menyesuaikan. Kita harus sebelum kita bangun personal branding, kita justru harus kenali diri kita dulu. Sebenarnya passion kita ada di mana. Kita itu sukanya apa dan kita juga perlu riset masyarakat sekarang itu dominannya yang aktif di sosial media itu rentang usia berapa aja. Kira-kira kalau untuk usia seperti ini, konten seperti apa ya yang harus kita suguhkan. Kemudian juga kalau misalkan sesama Gen Z, seumuran aku gitu ya, aku harus memberikan konten yang diselipkan tren-tren kekinian gitu. Jadi memang antara personal, antara diri kita dengan mereka, netizen, masyarakat, kita juga harus bisa sinkronkan gitu. Kita harus benar-benar riset konten seperti apa yang mereka inginkan, tapi tetap pada ranah personal kita, sesuai apa yang kita tahu dan kita bisa gitu. Oh ya, tadi ngomong apa tuh riset, ngomong ada umur-umur, kayaknya belajarnya susah banget ya. Memang belajarnya dari mana sih kalau personal branding itu? Kalau belajar personal branding, jujur emang dari sejak kuliah sih Bob. Jadi aku itu sempat gabung di salah satu komunitas yang disebut dengan kelas wicara. Itu adalah kelas public speaking. Dan kebetulan di situ aku juga sebagai desain grafik desainnya. Aku juga sebagai ideas kontennya. Jadi konten-konten di kelas wicara itu semuanya aku yang buat. Ketika kita mau buat konten, kita kan perlu riset dulu ya. Kita perlu cari tahu, cari referensi, kemudian juga kita perlu melihat waktu-waktu kapan saja orang-orang itu aktif bermain sosial media agar konten yang kita suguhkan itu yang nonton banyak, kemudian juga interaktif, ada yang like, ada yang komen, ada yang share dan lain sebagainya. Jadi itu memang aku latih sejak saat aku aktif berkecimpung sebagai mahasiswa gitu Bobby. Oke. Nah ini pertanyaan apa ya? Kayak mana duluan gitu lah ya. Kalau dari Kak Nupu sendiri, kalau misalnya belajar umum gitu mulai dari awal gitu ya, tentang personal branding gitu ya, lebih baik fokus ke kualitas atau fokus ke kuantitas dulu. Soalnya aku pernah dengar ada orang bilang, wah kuantitas dulu aja, kualitasnya nyusul. Tapi kan kalau kualitas nggak bagus ya percuma kan gitu. Iya. Gimana tuh? Kalau dari aku pribadi justru aku mengutamakan kualitas dulu Kak Kris. Kenapa? Justru aku sebaliknya nih dari statement yang disampaikan oleh Kak Kris tadi, justru mindset aku sebaliknya. Kita harusnya mengutamakan kualitas dulu. Justru kuantitas itu akan menyusul ketika kita sudah memiliki, kita ambil contoh ya, sosial media, personal branding itu kan erat kaitannya sama konten-konten yang akan kita suguhkan. Ketika kita melakukan riset, kita membuat konten yang berkualitas, maka kuantitas itu justru yang akan menyusul. Karena ketika konten yang kita suguhkan, personal branding yang kita berikan kepada netizen, kepada masyarakat akan menilai dengan sendirinya bahwa oh ternyata konten-konten yang disuguhkan oleh si A memiliki kualitas dan juga sangat relate nih untuk kehidupan kita masing-masing. Akhirnya apa? Dari situ mereka akan memberikan saran, akan memberikan masukan, akan memberikan pujian, di mana wah kontennya bagus banget Kak, tapi alangkah baiknya mungkin kontennya bisa diperbaiki sedikit Kak dari segi visual, dari segi suara. Nah, otomatis ketika kita sudah membuat konten yang berkualitas terlebih dahulu, di situ kita sudah mendapatkan trust atau kepercayaan dari
followers kita, kemudian juga para masyarakat di luar sana, yang akhirnya mereka berani speak up bahwa mereka secara tidak sadar dan secara tidak langsung membantu kualitas dari konten kita juga gitu, Kak Kris. Oke. Itu yang jadi masalahku sih belakangan sih. Ya, masalahnya Chris. Jadi masalahku adalah untuk supaya mengajak orang untuk engagement sebenarnya. Karena kan engagement itu memang ya bukan kita haus panggung ya, bukan kita cari nama atau gimana ya, tapi kita kan juga perlu mau tahu nih apa koreksinya atau feedbacknya dari orang-orang kayak gimana. Bagaimana meningkatkan engagement gitu sih? Biasanya Kak Nupus gimana buat naikin engagement? Nah, kalau dari aku pribadi, tadi aku sedikit melanjutkan yang disampaikan sama Kak Kris ya. Jadi memang di dunia sosial media, di dunia personal branding, kita yang berkecimpung di sosial media, di dunia digital, engagement itu memang sangat-sangat penting. Bukan berarti kita haus validasi, kita haus pengakuan, kemudian juga kita ingin terlihat lebih menonjol dari orang lain. Justru engagement ini yang akan membantu kita lebih semangat untuk melanjutkan konten-konten kita, pekerjaan kita di bidang dunia digital gitu. Kemudian juga tadi yang seperti disampaikan oleh Kak Kris gitu, mengenai engagement ini, kalau dari aku pribadi Kak, aku biasanya suka memperhatikan konten-konten aku yang sudah diupload setelah 1 atau 2 hari. Contoh aku hari ini mengupload salah satu konten di pagi hari jam 8. Beberapa jam kemudian atau mungkin 1 hari kemudian aku lihat berapa views yang aku dapatkan. Kalau ternyata views aku rendah, aku akan coba di besok hari aku akan coba upload siang. Tapi kalau memang tetap rendah, aku coba di malam. Dan akhirnya ketika besoknya aku upload atau posting konten di malam hari, ternyata engagement-nya atau views-nya lebih besar. Oh, aku paham. Ternyata orang-orang itu lebih dominan bermain gadget atau HP itu di malam hari, saat istirahat, saat sudah pulang kerja, dan lain sebagainya. Akhirnya aku rutinkan untuk mengupload lebih sering di malam hari. Tetapi tetap, aku konsisten pagi, siang, malam aku upload. Karena waktu itu juga tidak jadi jaminan engagement itu akan tinggi. Kemudian aku juga sering minta bantuan sama teman-teman terdekat. Ketika aku buat konten, aku minta tolong teman-teman, guys, tolong dong bantu share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, ke keluarga, barangkali konten-kontennya bermanfaat buat mereka. Nah, semakin kita melakukan promosi secara personal ke teman-teman, maka itu juga akan membantu engagement dari konten kita. Kemudian juga memperbaiki kualitas konten tentunya. Aku memperhatikan kira-kira apa ya yang kurang dari kontenku kemarin. Oh, ternyata aku tidak menyelipkan sound atau hal-hal yang viral kayak gitu. Aku tidak memasukkan tren-tren yang lagi kekinian. Ternyata sepenting itu mengaitkan hal-hal yang sedang tren dengan konten kita sekarang, seperti itu. Kurang lebih itu yang aku lakukan, Kak Kris, gitu. Oke. Nah, ini masalah pribadi sebenarnya, cerita sedikit ya. Ini masalah pribadi karena apa ya, gimana jelasinnya? Dan aku sampai mencoba mencari ini di AI jawabannya. Tapi aku merasa kurang puas dengan jawaban dari AI itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita promosi tanpa terkesan promosi? Bagaimana caranya kita promosi tanpa terkesan promosi? Kalau dari aku pribadi ya, Kak, sebenarnya semua konten-konten aku di Instagram itu semuanya adalah promosi gitu. Semuanya promosi karena ketika aku buat konten nih, aku buat konten tentang aktivitas aku kemarin saat menjadi moderator di salah satu seminar. Aku buat konten sedemikian rupa, tapi konten tersebut aku buat tanpa ada embel-embel promosi, tidak ada kata-kata marketing di sana, tidak ada ajakan dan lain sebagainya. Tapi orang itu akan paham kalau kita sedang promosi, karena ya ketika kita sudah mendedikasikan atau bukan mendedikasikan kita sudah menggaungkan bahwa diri kita ini sedang aktif membangun personal branding, orang itu akan langsung mindset orang itu akan terpikir bahwa oh dia ini sebenarnya sedang promosi, tapi memang tidak sedang promosi gitu. Jadi kita pintar-pintar untuk membuat konten semenarik mungkin agar tidak terlihat bahwa oh ini anak kelihatan banget promosinya, tapi kita selipkan entah itu baik dari editan kita,
kemudian juga dari captionnya kita olah sedemikian rupa. Justru terbantu banget sih Kak. Kalau tadi aku sedikit sorot apa yang disampaikan sama Kak Kris tentang AI, ya aku juga sangat terbantu dengan AI ini karena ide-ide konten itu juga kebanyakan memang aku menggunakan AI, walaupun tetap itu hanya sekedar untuk brainstorming aja gitu, ngebantu untuk kasih ide. Tetap aku olah pribadi juga gitu, kode ide-ide yang dapat dari AI ini gitu sih Kak. Oke. Karena memang jujur aku sih gitu sih, tipikal orangnya nggak tahu ya, Mas Zen. Makanya tanya sih ke Kak Nupus yang lebih tahu gitu. Nah, Bobby deh tanya lagi. Aku masih belajar juga kok Kak. Oh iya. Kak Nupus tanya ini, Kak Nupus kalau misalnya tadi kan ngomong data, ngecek orang, Bukan orang, ngecek tren maksudnya. ya itu nah, ngecek tren, ngecek apa sukanya apa, nyari lagu-lagu yang viral apa gitu. Kan Iya. capek kan ya kayak gitu. Sebenarnya gimana sih supaya kita tidak capek kerjain gitu terus, kan juga banyak juga pesaing lainnya gitu yang personal branding. Oke, sebenarnya kalau ngomongin tentang capek ya, kata capek ini sebenarnya relatif ya. Setiap orang itu kan capeknya beda-beda gitu. Kalau yang dimaksud Bobby adalah kita dalam satu hari fokus cari ide konten aja seharian gitu kan, atau berjam-jam kita cari konten-konten yang lagi viral, tren-tren terkini, kemudian kita buat konten, itu mungkin akan capek. Tapi metode aku justru gimana ya? Kalau dari sudut pandang aku, karena mungkin dari segi usia juga ya, mungkin Kak Kris ya, mohon maaf karena aku juga kan maksudnya masih Gen Z, masih usia 23 tahun dan sedang aktif-aktifnya bersosial media. Jadi saat aku scroll TikTok, scroll Instagram, kan aku secara tidak sengaja menemukan tren-tren terkini. Bahkan tanpa kita cari, tren itu datang dengan sendirinya saat kita buka sosial media. Nah, ya udah gitu. Aku sih bisa mungkin untuk nge-save konten-konten itu. Kan di TikTok atau Instagram itu ada fitur save ya. Jadi aku save aja tuh gitu sebanyak-banyaknya saat aku lagi tidak bikin konten ya, makanya lagi istirahat, lagi santai, tapi lagi buka HP, aku save aja konten-konten kayak gitu kan. Kemudian nanti saat aku punya jadwal untuk buat konten, aku bukalah tuh save-savean dari sosial media itu. Oh, kemarin aku ada nge-save ini nih, ini kayaknya bisa deh buat jadi referensi konten aku gitu. Jadi menurut aku itu tidak akan menguras energi kita untuk akhirnya capek gitu mencari tren-tren terkini. Karena kita mengalir aja, kita sambil berjalan, sambil beraktivitas, kita menemukan ide itu sendiri. Cuman memang tetap ide dari tren dan ide dari kita sendiri itu tetap lebih mahal ide dari kita sendiri karena kan berasal dari pikiran kita sendiri ya gitu. Itu dengerin Chris. Kenapa? Ya kan itu kamu kan beda jauh generasinya, kan gak ngikutin gini-gini. Ya pasarnya beda juga sih, jadi ya betul, pasarnya Kak Kris, kemudian pasarnya aku juga mungkin beda sasarannya dan ya itu tadi untuk jam terbang pun aku rasa mungkin Kak Kris jauh lebih lama gitu daripada aku gitu berkecimpung di dunia digital khususnya. Jadi balik lagi sebenarnya soal capek atau tidak capek, ya kalau ditanya capek ya capek gitu. Tapi sebisa mungkin kita berusaha untuk mengatur waktu agar hal-hal yang terkesan capek ini itu hilang gitu. Oke. Jadi jangan capek-capek. Ya kamu yang buat kamu sendiri. Buat aku sendiri harusnya ngomong kayak gitu ya. Kita nggak boleh capek. Karena bangun personal branding buat kita juga kan. Betul. Buat diri kita juga. Nah, tadi Kanopus banyak cerita soal angka ya tadi ya. Soal statistik, tren, apa kita mantau sosial media kita, engagementnya dan segala macamnya. Kalau menurut Kanopus sendiri, bagus jeleknya personal branding itu kita memang patokannya memang hanya itu saja atau memang dari hal-hal yang lain? Bagus jeleknya personal branding kita ya. Oke, kalau misalkan bagus jeleknya, jadi gini, aku itu justru tidak pernah tahu dan tidak pernah ngerasa bahwa konten aku itu apakah bagus, apakah tidak, karena aku berpikir bahwa konten-konten atau personal branding yang aku suguhkan ke masyarakat itu, ya masyarakat itu sendiri yang menilai. Jadi terkadang ketika aku mau buat konten, aku kadang tanya sama temen gitu, kira-kira konten aku yang kemarin itu bagus gak ya?
ada masukan nggak nih, kira-kira ada yang kurang kah atau apa, terus ada yang mereka jawab, wah keren banget konten yang kemarin, cuman mungkin dari segi durasinya bisa dipersingkat lagi gitu kan. Jadi aku tidak bisa menilai diriku sendiri Kak, apakah konten atau personal brandingku itu bagus atau tidak. Kalau aku mau egois, aku akan selalu menilai kontenku bagus, kontenku luar biasa dan sempurna. Tapi balik lagi, personal branding atau konten yang aku suguhkan ini kan yang menilai masyarakat gitu ya. Jadi aku selalu pantau konten-konten yang aku upload. Apakah di 1 pekan ke depan ini terjadi penurunan atau peningkatan? Kalau penurunan aku akan tanya ke teman-teman, kenapa nih? Biasanya konten aku views-nya lebih dari 1.000, lebih dari 2.000 atau bahkan mencapai 3.000-5.000 gitu. Kenapa akhir-akhir ini hanya di angka 700 atau mungkin justru stuck di 500 gitu. Jadi aku akhirnya mengevaluasi diriku, oh ternyata aku perlu riset lebih jauh lagi, kemudian juga perlu mencari ide-ide yang lebih bagus lagi gitu untuk disuguhkan ke teman-teman yang tidak hanya mengandalkan tren tapi benar-benar keluar murni dari ide aku sendiri gitu Kak. Oke, mungkin pertanyaan dua lagi sih. Oke, Kak. Kalau Kak Nupus sendiri kan gitu, supaya kan tadi kan di awal kita sempat singgung ya, kita bicara tentang bagaimana kita jadi diri kita sendiri gitu di waktu kita Betul. berikan personal branding. Nah, tapi kan tidak selalu yang viral, tidak selalu yang tren itu kan sesuai kan dengan value kita lah atau dengan diri kita. Betul. Nah, bagaimana Kak Nupus mengkonekkan itu, menggabungkan dua itu? Karena kan supaya kita juga gak ngejar views doang, tapi Iya. kita juga mau jadi diri kita juga. Gitu. Jadi balik lagi Kak Bobby, meskipun strategi aku untuk mencapai engagement itu melalui tren-tren atau konten-konten yang sedang viral, tetapi tetap aku orangnya pilah-pilah gitu. Meskipun itu tren viral, jutaan viewers, kemudian ketika kita kolaborasikan dengan konten kita, tapi ternyata justru itu akan mengandung sesuatu yang negatif dan jauh dari diri kita sendiri, ya aku nggak akan gabungin gitu. Jadi aku tetap memilih dan memilah konten atau tren seperti apa yang tetap linear sama diri aku gitu. Aku mau membangun personal branding tentang public speaking, kemudian juga aktivitas aku sebagai pembicara dan lain sebagainya. Oh, berarti aku harus gunakan sound atau backsound yang lagi viral, tetapi yang sering banget digunakan oleh influencer, yang sering digunakan oleh selebgram gitu. Jadi aku risetnya arahnya ke situ, bukan ke arah yang JJ atau jeduk-jeduk yang tidak jelas, walaupun itu juga tren kekinian, tapi aku memang juga tetap perlu menyesuaikan tren tersebut dengan kepribadian. Tren tidak semua yang viral itu bisa kita gabungkan dengan konten kita. Jadi kita harus tetap bisa menyesuaikan kondisi konten kita seperti apa. Seperti itu Kak. Kecuali kita hanya ingin membuat konten seru-seruan atau random aja di luar personal branding, ya itu tidak masalah gitu. Tapi kalau misalkan kita memang fokusnya ke personal branding itu tadi, jadi citra diri kita tetap sama, tidak berubah, tidak melenceng, nah kita harus tetap bisa menyesuaikan gitu Kak. Oke. Nah, ternyata tidak bisa lama-lama. Jadi, padahal aku masih ingin ada beberapa. Tapi memang sudah mau selesai. Oke, Bobby dulu deh. Pertanyaan klasik kita. Oh, pertanyaan klasik ya. Pertanyaan klasik kita biasanya. Ya itu, Kak Nupus mau tanya apa sama kita? Masa kita yang tanya terus kan nggak boleh, nggak sopan. Oh, jadi aku yang nanya nih. Ya, boleh. Tanya, boleh Kak Nupus. Oke. Mungkin pertanyaannya lebih ke sejak kapan akhirnya Kak Bobby berkecimpung di dunia podcast, digital podcast seperti ini, dan alasannya kenapa gitu. Maksudnya kan Kak Bobby itu punya pekerjaan main job ya sudah yang notabene sebagai guru gitu ya. Dan sebenarnya apa yang mau dikejar sama Kak Bobby dari podcast ini gitu Kak? Iya. Aku Bobby, gak usah pakai masih kecil. Oh iya, Oke, kembali. Ini yang ditanya nih. Oke. Nah, kalau aku sih ini bisa dibilang kalau lama ya agak lama, bisa dibilang bentar yang nggak terlalu bentar juga gitu. Jadi tengah-tengah lah. Aku sudah ini jalan 3 tahun sih podcast ini. Oke. Ya, podcast ini jalan 3 tahun. Habis itu memang sukanya karena memang ekspresi diri sebenarnya aslinya ini.
Di podcast ini tujuannya buat ekspresi diri dengan aku dan ada Bobby di sini. Nah, lama-kelamaan aku melihat memang ya aku ingin seperti pembahasan kita di sini sebenarnya sih, ya, kebetulan ya. Itu tentang membuat personal brandingku itu lebih bukan ke guru atau pengajar, tapi lebih ke sebuah orang yang ngasih entertain gitu loh. Semacam ada entertainnya gitu. Jadi bukan pure guru doang gitu, tapi ada entertainnya sedikit gitu. Makanya ada Bobby masuk, ada konsepnya jadi begini kayak gitu. Keren Kak, keren banget. Ya aku kalau dari aku juga aku tanya hal ini gitu kan, maksudnya Kakak sudah punya pekerjaan pasti tetap gitu, tapi kenapa memilih tetap mau disibukkan dengan konten-konten podcast seperti ini? Ya balik lagi mungkin Kak Chris tadi bilang untuk bangun personal branding juga dan mengekspresikan diri ya Kak. Ngebangun personal branding ini karena aku ngerasa bahwa ini benar-benar sangat penting untuk masa depan karir aku ke depannya, karena aku terlahir dari keluarga yang tidak memiliki privilege lebih lah bisa dibilang gitu ya. Maksudnya kalau misalkan Kak Chris sering dengar ada kan kalimat atau istilah perintis dan juga pewaris. Nah kebetulan aku terlahir sebagai perintis, jadi ya kalau kita mau ngejar masa depan atau cita-cita kita ya kita harus benar-benar bisa memanfaatkan peluang ini gitu Kak, karena aku tidak punya backupan siapapun gitu. Ya, harus apa itu berdikari. Bukan, nggak ada hubungannya berdikari sama ini sih. Nggak ada hubungannya. Itu oke. Terakhir deh, Bobby deh. Nah itu apa pertanyaan, aduh sudah terakhir ya. Ya sudah, memang durasi kan. Oh ya, itu Kanopus kalau buat mulai apa tips-tipsnya yang simple lah, bagaimana kalau mau buat personal branding gitu, atau mungkin sudah bikin tapi mau perbaiki, nah itu gimana? Oke, kalau tips dari aku mungkin buat teman-teman ya, teman-teman yang ngedengerin ini nantinya kalau mau bangun personal branding, untuk yang basic banget, yang pemula banget ya gunakan platform digital karena ini memang satu-satunya media yang sangat-sangat memiliki peluang yang besar. Untuk sosial media apa yang kalian pilih, silahkan kalian sesuaikan dengan diri kalian. Kalian hobinya seperti apa? Kalian tuh suka berbicara atau ngonten yang secara visual terlihat kah? Atau justru kalian orangnya malu-malu, jadi hanya mengandalkan suara bisa aja. Contoh seperti podcastnya Kak Bobby dan Kak Chris gitu. Tapi kalau misalkan memang lebih suka yang tampil di depan kamera itu juga bisa. Dan yang paling penting adalah buat akun sosial media kalian dan jangan malu untuk mengajak teman-teman kalian untuk membantu promosi kalau misalkan kalian baru banget memulai. Atau yang mungkin saat ini sedang proses memulai juga sama kayak aku, mungkin sama kayak Kak Chris juga, tetapi stuck, kemudian juga bingung, ya kalian perlu banyak-banyak cari referensi seperti yang aku bilang di awal. Kemudian juga aku pegang salah satu hal ini yang sering aku sebut dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau memang kita benar-benar bingung, kehabisan ide, kalian bisa cari referensi dari selebgram, dari influencer, dari konten-konten terkenal, kemudian kalian amati, kalian tiru dan modifikasi konten tersebut. Dan yang paling penting dari personal branding itu adalah konsisten. Itu Kak. Oke, itu ya. Jadi pertama milih platformnya dulu, lalu Betul. mencoba bereksperimen lah istilahnya gitu ya dengan ada apa yang ada kita bisa bikin. Lalu konsisten tadi terakhir yang penting itu supaya konsisten terus jalan. Oke. Nah, terakhir Bobby, pertanyaan biasa juga. Oh ya itu, Kanopus bisa promosi IG. Siapa tahu kan bisa melebarkan personal branding. Iya memang gitu kan. Oh ya. Oke, terima kasih kesempatannya Bobby dan Kak Chris. Mungkin teman-teman yang mau lebih kenal sama aku lebih jauh, kita mau silaturahim juga, mau kolaborasi juga, boleh banget follow Instagram aku di @nu.puus_ atau nu.pus, kemudian juga akun kedua aku @nu_digital_voices yang sudah aku terterakan di bio Instagram aku yang utama. Teman-teman yang mau pakai jasa voice over, kemudian juga mungkin yang di daerah Kalimantan Tengah, yang lagi dengar di Kalimantan Tengah khususnya Pangkalan Bun, mau pakai jasa MC, mau kolaborasi kegiatan tentang public speaker, boleh banget hubungin aku. Dan kalau mau collabs konten tentang personal branding dan lain sebagainya, aku terbuka banget untuk teman-teman. Gitu aja Kak. Oke. Makasih banyak Kak Nopus. Pembahasannya cukup kompleks dan mungkin orang butuh dengerin berapa kali ya nih ya, paham ya. Tapi bukan semoga sih, pastinya ini bisa membantu buat orang yang kayak
basicnya belum tahu apa-apa tentang personal branding, bisa membantu juga untuk orang yang mungkin bingung gitu ya mau mulai dari mana. Nah, setidaknya podcast ini, episode ini bisa jadi panduan lah gitu. Oke, siap. Aku terima kasih banyak juga untuk Kak Kris dan Bobby atas kesempatannya untuk kolaborasi kita hari ini. Sukses selalu, Kak. Oke. Ya, makasih.